sejahtera. Perkenalkan, nama saya Elia Septiana atau bisa dipanggil dengan Atta Silani Karuna Sarani. Pada hari ini, saya akan membawakan materi tentang pembinaan mental dan tata krama siswa. Selamat menyaksikan. Pengertian pembinaan mental atau bisa disingkat dengan BINTAL. Pembinaan berasal dari kata bina yang mendapat awalan ke dan akhiran an, yang berarti bangun atau bangunan. Sedangkan mental diartikan sebagai kepribadian yang merupakan kebulatan yang dinamik yang dimiliki seseorang yang tercermin dalam sikap dan perbuatan. Kata mental sering digunakan sebagai ganti kata personality atau kepribadian yang berarti bahwa mental adalah semua unsur-unsur jiwa termasuk pikiran, emosi, sikap, dan perasaan. Unsur pikiran dicontohkan seperti pikiran negatif dan pikiran positif. Emosi dicontohkan sebagai ketika kita marah, sedangkan sikap itu dicontohkan sebagai sikap yang tenang, penuh emosi, ataupun sikap yang bisa mengendalikan marah kita. Sedangkan contoh dari perasaan yaitu seperti perasaan sedih, bingung, gelisah. Sedangkan para ahli dalam bidang perawatan jiwa dalam masalah mental telah membagi manusia menjadi dua golongan besar, yaitu golongan yang sehat mentalnya dan golongan yang tidak sehat mentalnya. Yang pertama, golongan yang sehat mentalnya. Golongan yang sehat mentalnya adalah orang yang memiliki mental yang sehat adalah yang memiliki sifat-sifat yang khas, antara lain mempunyai kemampuan untuk bertindak secara efisien, memiliki tujuan hidup yang jelas, memiliki konsep diri yang sehat, memiliki koordinasi antara segenap potensi dengan usaha-usahanya, memiliki regulasi diri dan integritas kepribadian, dan memiliki batin yang tenang. Selain itu juga, mental kesehatan tidak hanya terhindar dari gangguan batin saja, tetapi juga posisi pribadi seimbang dan baik, selaras dengan dunia luar, dengan diri sendiri, dan dengan lingkungan. Sedangkan golongan yang kurang sehat mentalnya adalah orang yang merasa terganggu ketentraman hatinya. Adanya abnormalitas mental ini biasanya disebabkan karena ketidakmampuan individu dalam menghadapi kenyataan hidup, sehingga muncul konflik mental pada dirinya. Gejala-gejala umum yang kurang sehat mentalnya dapat dilihat dari beberapa segi. Yang pertama, perasaan. Orang yang kurang sehat mentalnya akan selalu merasa gelisah karena kurang mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya. Contohnya, ketika siswa-siswi melakukan ujian, ketika siswa-siswi mendapatkan soal-soal yang sulit, maka perasaannya akan merasa gelisah ketika tidak bisa mengerjakannya, sehingga terjadilah menyontek kepada temannya. Inilah yang dikatakan sebagai golongan mental yang kurang sehat. Sedangkan yang kedua, pikiran. Orang yang kurang sehat mentalnya akan mempengaruhi pikirannya, sehingga ia merasa kurang mampu melanjutkan sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya, seperti tidak dapat berkonsentrasi dalam melakukan sesuatu pekerjaan, pemalas, pelupa, apatis, dan masih banyak lagi. Pikiran inilah yang menjadikan seseorang merasa kurang sehat mentalnya. Contohnya, dalam kehidupan bersekolah atau sebagai seorang siswa-siswi, malas seringkali kita lakukan, seringkali menjadikan penyakit bagi kita. Inilah yang dikatakan penyakit bagi seorang siswa ataupun siswi, yaitu rasa malas. Inilah yang menjadikan kita termasuk dalam golongan yang kurang sehat mentalnya. Kemudian yang ketiga, perilaku. Pada umumnya, orang yang kurang sehat mentalnya akan tampak pada perilaku yang tidak baik, seperti keras kepala, suka berdusta, mencuri, menyeleweng, menyiksa orang lain, dan segala hal yang bersifat negatif, seperti
berantem, ataupun melakukan pelanggaran Pancasila Buddhis seperti 5 sila, membunuh, mencuri, berbohong, asusila, dan mabuk-mabukan. Inilah yang dikatakan sebagai golongan mental yang kurang sehat, perilaku yang menyeleweng daripada Pancasila Buddhis. Maka dari itu, di sini saya akan memberikan materi selanjutnya, yaitu tentang tata krama siswa, agar kita sebagai seorang pelajar itu dapat menjadikan mental kita mental yang sehat, yaitu dengan cara menjalankan Pancasila Buddhis dengan baik, dan juga di dalam Sigala Sutta oleh Sang Buddha telah dijelaskan hak dan kewajiban seseorang atau seorang manusia, yang dimana terdapat 6 arah yang harus dihormati. Yang pertama, arah timur, yang kedua arah selatan, yang ketiga arah barat, yang keempat arah utara, yang kelima arah bawah, dan yang keenam arah atas. Arah timur dikatakan penghormatan terhadap arah timur, yaitu menghormati ayah dan ibu. Arah selatan menghormati guru, arah barat menghormati istri dan anak, arah utara menghormati sahabat, arah bawah menghormati seorang pelayan, arah atas menghormati seorang petapa. Tetapi sebelum saya menjelaskan tentang hak dan kewajiban yang terdapat di dalam Sigala Sutta, apa sih itu pengertian dari tata krama? Tata krama diartikan sebagai adat sopan santun atau tindakan yang diartikan sebagai etika yang telah menjadi tuntutan masyarakat dimanapun, kurun waktu kapanpun, terlepas setuju ataupun tidak. Hal inilah yang menjadikan siswa harus menaati tata krama daripada yang dibuat oleh sekolah. Maka dari itu, seorang siswa memiliki kewajiban yang patut dilaksanakan terhadap gurunya di sekolah maupun di dalam lingkungan sosial jika bertemu dengan seorang guru. Yang pertama, ketika di lingkup sekolah, bangun dari tempat duduk untuk memberikan penghormatan kepada seorang guru, yaitu contohnya memberikan salam ketika guru tersebut masuk ke dalam kelas. Yang kedua, bertekad keras untuk belajar, tidak menyepelekan yang namanya pembelajaran yang diberikan oleh guru. Seperti contohnya PR, kita harus bekerja keras untuk mendapatkan nilai yang sangat baik, tidak semena-mena karena saya tidak bisa, saya tidak mau dan tidak mau berusaha untuk mendapatkan nilai yang sangat bagus. Dan yang ketiga, memperhatikan ketika pelajaran. Ketika pelajaran berlangsung, kita tidak bolehlah mengobrol ataupun bercanda dengan teman samping kita atau teman sekelas kita, yang dimana hal tersebut menjadikan seorang guru tidak konsentrasi dalam memberikan pembelajaran. Hal ini pun juga akan berdampak negatif kepada adik-adik sekalian, karena adik-adik sekalian tidak dapat mendapatkan pembelajaran yang bagus ataupun baik. Tetapi selain itu, kita lihat dalam pembelajaran saat ini, jika kita pembelajaran saat ini tidak bisa yang namanya bangun dari tempat duduk dan memberikan penghormatan kepada guru, yaitu dengan cara ketika kita melaksanakan pembelajaran ataupun menanyakan sebuah materi di grup WhatsApp ataupun chat secara pribadi, kita patut memberikan salam seperti Sotihotu ataupun Namo Buddhaya. Hal itu pun perlu dilakukan oleh seorang siswa terhadap gurunya. Ataupun dalam berkata atau bertutur kata juga memiliki ramah tamah terhadap gurunya. Hal ini pun perlu dilakukan seorang siswa kepada gurunya. Hal tersebutlah yang merupakan kewajiban seorang siswa terhadap gurunya, yang dimana akan menjadikan kita sebagai siswa yang teladan dan juga memiliki tata krama yang sangat baik. Cukup sekian materi yang saya sampaikan pada hari ini. Dalam Sigala Sutta ada 6 arah yang harus dihormati.
Tetapi dalam pembelajaran kali ini saya hanya menyampaikan satu penghormatan yang patut siswa-siswi lakukan, yaitu menghormati terhadap guru. Tetapi apakah yang lainnya, kelima penghormatan tidak perlu dilakukan? Wajib dilakukan oleh seorang manusia, di mana adik-adik sekalian juga perlu yang namanya melaksanakannya, seperti menghormati kepada orang tua terutama, kemudian kepada sahabat atau teman sekelas, yang dimana teman dibagi menjadi dua, kalyanamita dan akalyanamita, yang diartikan sebagai kalyanamita sebagai teman yang baik dan akalyanamita sebagai teman yang tidak baik. Tetapi dalam penghormatan di dalam Sigala Wada Sutta, sila akan jelaskan di dalam materi selanjutnya. Semoga bisa dipahami materi pada hari ini dan semoga dapat diterapkan dalam kehidupan adik-adik sekalian sehari-hari. Terima kasih. Nah, bagaimana materi yang Sila sampaikan? Bagus bukan? Semoga bisa diterapkan oleh adik-adik sekalian, baik di sekolah, di masyarakat, di kehidupan bersosial, maupun di kehidupan keluarga. Semoga bermanfaat pula bagi kita semua. Saya tunggu kedatangannya dan kita akan melaksanakan pembelajaran secara tatap muka. Semoga senang sekolah di SMP Dharma Putra. Bye-bye.